Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, metode perendaman bibit seperti yang dilakukan oleh Pak Muklis di video kami yang ini, dan juga kami lakukan sendiri di lahan kami sendiri di video kami yang ini. Metode tersebut ternyata bisa diaplikasikan untuk tanaman yang lain, tidak hanya cabai saja. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba kami review hasil dari metode perendaman bibit menggunakan Power Soil, Premino, dan juga Interfos pada tanaman pare dan juga gambas atau oyong. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan tanamannya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini akan coba kami review hasil dari metode perendaman bibit sebelum tanam, tapi tidak pada tanaman cabai, tapi pada tanaman pare dan gambas atau oyong. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan milik Pak Taufik. Ini sebenarnya lahannya masih berdekatan ya dengan lahannya Pak Muklis di video kami yang ini. Dan ternyata Pak Taufik ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Muklis, yaitu dengan merendam bibit sebelum tanam menggunakan Power Soil, Premino, dan juga Super Interfos. Bagaimana hasil pertumbuhan tanamannya sejauh ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Baik sahabat Seneng Tani semua, ini adalah lahan milik Pak Taufik, tepatnya di Dusun Saran, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Pak Taufik ini menanam gambas, pare, dan cabai. Bisa dilihat di sini. Ini ada tanaman gambas. Jadi gambasnya ini ditanam di bagian tengah bedengan, kemudian diselingi dengan pare, dan di bagian tepi, lubang tanam bagian tepi ini ditanam cabai Absolut 69. Untuk varietas gambas dan juga parenya ini kami kurang paham juga varietasnya apa, tapi untuk gambasnya ini sepertinya Anggun Tavi, dan parenya kami kurang tahu, nanti coba kami tanyakan pada Pak Taufik. Nah, bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, gambas dan parenya ini ditanam sebelum cabainya ditanam, tapi hanya selang beberapa hari. Dan sampai saat ini kira-kira umur gambas dan juga parenya ini sekitar setengah bulan setelah tanam. Tapi bisa dilihat pertumbuhan yang sangat optimal sejauh ini. Ini sudah merambat setinggi ini. Jadi sebelum dilakukan penanaman, di sini Pak Taufik ini menggunakan metode perendaman bibit menggunakan asam amino Premino dicampur dengan Power Soil dan juga Super Interfos. Untuk dosisnya ini menggunakan Preminonya menggunakan 1 ml per liter, sedangkan Power Soilnya menggunakan 2 sendok dan Super Interfosnya juga 2 sendok untuk ukuran 1 ember yang kecil yang biasa digunakan untuk mengambil air. Kemudian dilakukan perendaman bibit, kemudian langsung dilakukan penanaman. Nah, sejauh ini pertumbuhan tanaman di sini sangat bagus, sangat optimal. Daunnya juga bisa dilihat sangat optimal pertumbuhannya, jadi warnanya segar-segar dan juga tanamannya ini terlihat tampak segar. Padahal akhir-akhir ini memang cuaca di sini ini sedang ekstrim-ekstrimnya karena curah hujan yang sangat tinggi setiap harinya. Apalagi setelah dilakukan penanaman gambas dan juga pare, di sini juga langsung diguyur hujan berhari-hari. Dan sebenarnya memang faktor cuaca yang ekstrim seperti itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus menyiasatinya dengan memberikan tameng sebagai pelindung tanaman untuk tetap bisa bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Salah satunya adalah dengan pengaplikasian asam amino Premino. Dan untuk perawatan selanjutnya ini baru dilakukan pengocoran 1 kali oleh Pak Taufik. Dan untuk pengocorannya pun di sini Pak Taufik ini masih menggunakan Premino, Interfos, dan juga Power Soil seperti yang digunakan pada saat proses perendaman bibit. Dan pengocorannya baru dilakukan 1 kali. Untuk penyepraiannya di sini beliau juga masih menggunakan asam amino Premino
dicampur dengan insektisida berbahan aktif abamectin dan juga menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb. Beliau di sini pakai antila dan piracostrobin, cabriotop, di rolling dengan bahan aktif propinep. Jadi untuk penyepraian di sini dulunya ini intervalnya 5 hari sekali, tapi karena akhir-akhir ini memang cuacanya ekstrim dan juga bertepatan dengan hari puasa juga kemarin, sebelum puasa ini beliau menyepraikan dengan interval 4 hari sekali. Dan untuk perkembangan tanaman di sini ini sebenarnya cukup signifikan ya dibandingkan dengan pertama kali kami kesini. Jadi di foto ini diambil saat tanggal 5 Maret dan sekarang sudah tanggal 13 Maret. Bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan pada tanaman gambas dan juga parenya di sini. Dan memang menurut Pak Taufik ini setelah menggunakan Premino, pertumbuhan tanamannya menjadi lebih cepat. Jadi dulunya beliau ini sempat menggunakan asam amino juga dengan merek dagang yang lain, tapi ternyata dibandingkan dengan Premino, menurut Pak Taufik, penggunaan Premino ini efeknya lebih terasa ke tanaman, jadi lebih terlihat efeknya. Jadi menurut beliau setelah diaplikasikan Premino ini pertumbuhan tanamannya jauh lebih cepat dan juga bisa bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk perendaman bibit ini beliau lakukan pada tanaman cabai dan juga gambas dan parenya. Dan untuk penyepraian pun ini disepraikan ke semua tanamannya. Jadi saat beliau menyeprai pare dan gambas, ini tanaman cabenya pun juga ikut kena spray. Sejauh ini beliau sudah habis Premino sekitar 1 botol dan memang efeknya juga sudah sangat terlihat ke tanaman. Untuk tanaman cabenya di sini ini selang beberapa hari setelah gambasnya ditanam. Bisa dilihat ya sahabat Senang Tani bagaimana kondisi tanaman di sini. Daunnya ini hijau segar, jadi tidak layu walaupun hujan mengguyur cukup deras air-air ini. Dan besok insya Allah akan coba kami review untuk pertumbuhan tanaman cabai di sini setelah cabainya ini cukup besar. Bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, di antara sebanyak tanaman di sini tingkat kematiannya sangat minim. Jadi tidak perlu melakukan penyulaman karena tanamannya ini bisa beradaptasi dengan baik setelah pindah tanam. Jadi pertumbuhannya tetap bisa optimal. Dan sampai sejauh ini tanaman gambasnya ini sudah berbunga, parenya juga sudah mulai berbunga. Besok insya Allah kalau sudah berbuah akan coba kami tinjau kembali bagaimana perkembangan tanaman di sini. Yuk coba kita lihat ke tanaman di bedengannya yang lain. Bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, pertumbuhan tanaman di sini cenderung seragam dan tingkat kematiannya pun bisa dibilang tidak ada. Di tengah cuaca yang ekstrim, tapi tanaman tetap bisa bertahan dengan baik dan tetap bisa optimal pertumbuhannya. Jadi untuk sahabat Senang Tani semua, barangkali yang ingin menanam gambas atau pare atau tanaman-tanaman yang lain bisa menggunakan metode perendaman bibit seperti yang dilakukan oleh Pak Taufik di sini, dan memang sudah terbukti hasilnya ini sangat memuaskan karena dengan merendam bibit sebelum penanaman ini kita bisa menyuplai nutrisi ke media semainya. Jadi tanaman ini bisa dengan mudah mendapatkan nutrisi dan bisa langsung diserap oleh tanaman yang masih kecil. Dan penggunaan bahan organik seperti asam amino Premino ini juga sangat cocok untuk tanaman yang kecil karena akar tanaman yang masih kecil ini jika kita aplikasikan pupuk yang kimia maka tentunya butuh proses yang cukup lama untuk bisa diserap oleh tanaman kecil tersebut. Tapi dengan penggunaan bahan yang sifatnya organik ini bisa lebih mudah diserap oleh tanaman yang kecil. Dan dengan tambahan asam humat power soil ini juga bisa lebih mengoptimalkan media tumbuh tanaman ini supaya unsur-unsur hara yang berada di tanah tersebut bisa dilepaskan dengan mudah sehingga bisa diserap langsung oleh tanaman. Dan tentunya dengan tambahan super interfos dengan kandungan fosfat
dan nitrogen. Kedua unsur ini sangat penting untuk proses pertumbuhan pada fase awal tanaman, khususnya saat tanaman masih kecil, untuk membantu supaya serabut akar ini bisa berkembang lebih cepat. Jadi penyerapan air dan juga unsur harianya pun juga bisa lebih optimal. Oke, jadi itu ya sahabat Senang Tani, bagaimana perkembangan tanaman Pak Taufik di sini. Bisa dilihat ya sahabat Senang Tani bagaimana cepatnya pertumbuhan tanaman Pak Taufik di sini setelah menggunakan metode perendaman bibit sebelum tanam menggunakan Premino, Super Interfos, dan juga Power Soil. Metode ini bisa dicontoh oleh sahabat Senang Tani semua untuk lebih meningkatkan daya adaptasi tanaman pasca pindah tanam dan tentunya lebih mengoptimalkan pertumbuhannya. Jadi kita terhindar dari proses penyulaman dan tentunya lebih menghemat modal, lebih menghemat tenaga juga. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya, karena setelah ini tentunya kami akan coba review kembali bagaimana perkembangan tanamannya, apalagi kalau sudah berbuah. Jadi jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.